Isinya memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setianya yang kekal. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan atas panggilan melakukan kebenaran dan tetap setia sampai pada akhirnya bukanlah hal yang mudah, terutama saat kita menghadapi penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Juga kesediaan dan keberanian menerima teguran karena kesalahan dan tidak menyimpan dendam kepada orang yang menegur kita merupakan penyataan kasih dan cara hidup yang mulia sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, marilah hidup dalam kasih dan bersedia memikul salib kita masing-masing dengan bersandar pada Kristus yang telah menang atas salibnya, supaya kita memperoleh damai kekal di dalam Dia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita menaikkan nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 63 bait yang pertama dan kedua, Tuhan karyamu sungguh besar. Kecil ciptaan firman-Mu, Tuhan curahkanlah kasih-Mu, lindungi biarlah Roh-Mu tinggal serta dan memberi kami hidup kekal. Tuhan dengarlah doa syukur, pujian Padamu. Jemaat Tuhan, camkan sabda pembimbing ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya
pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kami belum sempurna di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa hidup kita hanya karena oleh rahmat. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan, menghampiri hadirat-Nya, mohon rahmat pengampunan dosa berdasarkan pengakuan dosa yang kita nyatakan di hadapan-Nya. Bapa, kami adalah orang-orang yang hidup menurut kemauan kami sendiri di luar Tuhan. Kami sebagai keluarga Allah terkadang melukai hati saudara-saudara kami, menjadi batu sandungan bagi banyak orang sehingga terhalang mengenal-Mu. Ampuni kami yang telah mengabaikan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang baik agar firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat. Perbaruilah hidup kami oleh kasih setia Tuhan yang tak terbatas di dalam Kristus Yesus. Kita menaikkan nyanyian pengakuan kita di hadapan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama dan kedua, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu,
Umat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 37B, bait yang pertama dan kedua, Batu Karang yang Teguh. Tuhan, silakan duduk kembali. Marilah kita memasuki pelayanan firman hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab serta renungannya di dalam khotbah hari Minggu ini, kita bersama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus bagi kita semua. Mari kita satu hati berdoa. Bapa Surgawi, kami bukanlah orang yang bersih hati, bukan orang yang suci pada diri kami sendiri. Kami hidup ini karena rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus. Demikian pula Engkau berkenan memelihara hidup kami supaya tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu. Karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami pada saat ini pula dapat menyiapkan hati kami sepenuh-penuhnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau Sang Kristus, firman Allah yang hidup, firman yang nyata-nyata,
telah memperbarui hidup kami oleh karya dan kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapa Surgawi, tolonglah kami semua, hamba-hambamu, anak-anakmu yang merindukan kebenaran firman Tuhan, kami pegang, kami hidupi di sepanjang kehidupan kami, agar dengan demikian nyatalah hidup kami menghasilkan buah kebenaran, buah karya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang membuat nama Tuhan sungguh-sungguh semakin dibesarkan dan diagungkan. Anak-anak Tuhan yang saat ini telah membuka hati dan merindukan sabda Tuhan, tolonglah kami semua sungguh-sungguh dapat menyimpan kebenaran firman-Mu dan mengindahkannya di dalam segala laku langkah hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya,
lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan dalam Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Umat Tuhan yang saya kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan sudah dikasihi oleh Tuhan. Khotbah pada hari Minggu ini dengan Injil Markus yang sudah kita dengarkan pembacaannya tadi diberikan judul kisah seputar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Kisah seputar Yohanes Pembaptis dibunuh. Saudara-saudara, kisah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya atas perintah Raja Herodes. Kisah ini tentu sudah sering kita dengar. Namun kisah ini bukan berhenti pada sebuah kisah masa lalu, menjadi sebuah kisah monumental yang begitu mempesona dan melegenda karena seorang raja lalim yang membunuh seorang nabi, utusan Tuhan, orang kudus, orang benar, Yohanes Pembaptis namanya. Kalau kita perhatikan kisah ini berlanjut, bahkan kisah ini bukan satu-satunya, sebuah kisah kekerasan, kisah perbuatan sewenang-wenang dari seorang penguasa. Raja-raja di Israel sebelum Herodes pun sudah melakukan hal-hal demikian itu. Demi tahtanya, Saul rela mau membunuh Daud yang sudah dipilih Allah. Kita ingat Raja Ahab yang semena-mena karena istrinya Isabel, seorang raja lemah yang berpikir hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Demi kepuasan dirinya melakukan, menindas dan membunuh bahkan orang-orang kecil, rakyat biasa seperti Nabot yang hanya punya kebun anggur dibandingkan dengan raja yang memiliki segalanya tidak apa-apa. Saudara, peristiwa ini berlanjut setelah Yohanes Pembaptis pun demikian. Kita ingat peristiwa di Ambon, konflik yang berdarah-darah. Kekejian terjadi, bahkan ada diceritakan pada waktu itu tahun 2002. Konflik yang berlangsung tahun 1999 pada masa awal reformasi dan kemudian berlangsung sampai 2002. Pernah dikisahkan ada seorang anak yang membawa kepala orang dengan menenteng di tangannya dan naik sepeda motor. Itu terjadi. Belum lagi kalau saudara membaca kisah konflik di Timur Tengah yang berdarah-darah. Ada sekelompok organisasi yang tega membunuh dan membantai orang, bahkan memutilasi. Pemenggalan kepala masih terjadi. Itu situasi kita. Tetapi juga sampai sekarang, walaupun bentuknya tidak berupa pemenggalan kepala, tetapi mencekik leher orang pun sering terjadi. Kita tahu betapa di tengah-tengah pandemi yang orang-orang justru membutuhkan dukungan pertolongan, masyarakat butuh dilindungi. Banyak orang yang dapat melakukan sesuatu menurut keinginannya, ambisinya, keuntungan dirinya. Dia berpikir untuk dirinya sendiri
abai terhadap kepentingan sesama dan kehidupan sesamanya. Saudara tahu mulai ketika masker mahal harganya, orang membutuhkan masker, itu mencekik leher. Saudara tahu obat yang mestinya diperlukan banyak orang, vitamin-vitamin yang mestinya terjangkau, harganya dilambungkan, itu mencekik. Apa yang diterangkan di sini sebagai gambaran manusia yang hidup di dalam kerajaan dunia ini, memang orientasinya, sasaran hidupnya bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi dirinya yang diagungkan. Kisah ini pun dapat kita lihat, peristiwa tentang mementingkan diri sendiri dapat kita lihat dari peristiwa Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, persekongkolan Herodias, istri yang bermula dari perselingkuhan, sebab Herodias adalah istri saudaranya Filipus, saudara beda ibu satu bapak. Tetapi Herodes memang punya potensi dari bapaknya. Herodes Agung yang pada masa kelahiran Tuhan Yesus juga sudah membantai bayi-bayi yang pada waktu itu di bawah 2 tahun. Mengerikan. Jadi tidak heran ketika kita melihat perilaku ayah seperti itu menurun kepada anaknya, berdampak pada anaknya. Demikian juga kita melihat Herodias yang dendam karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Herodes tadi ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Diperingatkan bahwa itu perbuatan tidak halal, tidak sah. Dalam kitab Imamat disebutkan tentang hal itu. Menikahi istri saudaranya dengan cara seperti ini, merebut istri, itu tidak benar. Hukumannya mati sebetulnya. Herodes diperintahkan, dia memang tersinggung karena itu memenjarakan Yohanes Pembaptis, tapi tidak tega membunuhnya. Mengapa tidak tega? Karena Yohanes Pembaptis orang benar, orang suci, dan di dalam hati Herodes sendiri ketika mendengarkan pengajaran Yohanes Pembaptis, dia senang juga. Jadi ada kebimbangan, ada keraguan-raguan untuk melangkah membuat hukuman sampai pada hukuman mati tidak dilakukannya. Itulah mengapa Yohanes Pembaptis tetap diizinkan hidup walau di dalam pemenjaraan. Itu sudah bengis. Tetapi peristiwa lebih kejam lagi terjadi. Herodes bertindak kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena hasutan, karena rekayasa, karena persekongkolan seorang ibu dengan anaknya. Herodias, istri yang diperoleh melalui hubungan yang tidak benar, istri saudaranya itu menjadi istrinya dan menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis. Dia mencari kesempatan. Benar, ketemu kesempatannya saat hari ulang tahun Herodes, memanggil para pembesar, para perwira, orang-orang tamu undangan yang terhormat di sana, ingin mendapatkan layanan yang menyenangkan. Disitulah dipakai oleh Herodias kesempatan untuk menyuruh anaknya menyajikan tarian yang mempesona. Saudara tahu kesimpulannya apa? Akhirnya jadilah peristiwa itu, kesempatan hari ulang tahun yang mestinya bersukacita dan penuh syukur, menjadi sajian sukacita kengerian, tetapi menjadi kepuasan. Kengerian karena sajian di dalam talam itu adalah kepala Yohanes Pembaptis. Talam yang menyajikan bukan anggur sukacita, tetapi darah karena pemenggalan kepala. Tetapi saudara, itu menjadi peristiwa bagi Herodias berhasil. Berhasilnya bukan karena dia hanya memenuhi ambisinya untuk menghabisi Yohanes Pembaptis, tetapi apa yang dilakukan Herodias telah melibatkan anaknya. Anak diajak bersekongkol untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa. Dan dampaknya, kalau saudara perhatikan, Herodias memerintahkan anaknya supaya
ketika Herodes terpesona dan memberikan janji, memberikan apapun kepada Herodias, kepada anak Herodias yang menari tadi, bahkan setengah kerajaannya akan diberikan kepadanya. Ada bukan hanya perkataan janji, tetapi sumpah. Sumpah itu tidak bisa ditarik kembali, karena itu dinyatakan kepada Tuhan. Dalam tradisi di Yahudi pada waktu itu, sumpah itu kepada Allah harus dipenuhi. Kalau tidak, ada sanksi. Itulah dasarnya mengapa ketika anak dari Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis, anak ini datang kepada Herodes dan meminta, cepat-cepat, aku mau supaya sekarang juga. Ada penegasannya. Kalau ibunya mengatakan mintalah kepala Yohanes Pembaptis, anaknya meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lebih bukan? Ibunya berpikir yang penting Yohanes dibunuh. Anaknya berpikir akan mempertontonkan kekejian itu di depan para tamu undangan dan menunjukkan bahwa Herodes seorang raja yang memenuhi sumpahnya. Peristiwa pembunuhan terhadap orang benar, orang yang sudah melakukan apa yang harus dilakukan sebagai utusan Tuhan, oleh kekejian seorang raja yang berambisi karena persoalan wanita. Yang kedua, persoalan kejayaan, nama besarnya, harga diri, popularitasnya di depan sahabat-sahabatnya. Dan sikap-sikap seperti ini yang terus bergulir dalam kehidupan dan sejarah kehidupan yang dapat kita lihat. Yang membuat banyak orang menjadi korban adalah karena ada orang-orang yang menggunakan kekuasaannya bukan untuk melayani, tetapi untuk memenuhi ambisinya dengan hawa nafsu yang berkuasa, yang mengendalikan, yang menggerakkan kehidupannya. Hawa nafsu kekuasaan, hawa nafsu mempertahankan harga diri, popularitas, dan juga kesenangan wanita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Herodes punya hubungan dengan ayahnya Herodes Agung yang keji, kalau Herodias menurunkan sikap mengajarkan anaknya untuk melakukan perbuatan jahat, generasi yang ditimbulkan adalah generasi yang akan terus ada di dalam lingkaran kejahatan, lingkaran kekerasan. Ini berbeda dengan tatanan kerajaan Allah yang saudara lihat di seputar kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis. Kita melihat Tuhan Yesus mengutus para muridnya. Perikop sebelumnya, Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk melayani dan mengandalkan Allah, bukan dirinya. Karena itu mereka tidak diminta membawa bekal. Menyatakan bahwa hidup mereka bergantung penuh kepada pemeliharaan Allah dan itu untuk melayani. Kemudian perikop di bawahnya, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka setelah diutus melaporkan kesuksesan, keberhasilan, bahwa setan-setan sudah diusir, orang-orang dilayani, orang-orang sakit dilayani, orang-orang ringkih mendapatkan perhatian mereka, dan mereka senang itu. Ketika Tuhan Yesus mendapatkan laporan itu, apa yang dilakukan? Murid-murid tidak diajak untuk puas dengan bercerita. Tuhan Yesus tahu mereka letih, mereka butuh istirahat. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ada dua tokoh kerajaan dunia yang diwakili oleh Herodes, yang begitu kejam, yang mementingkan egonya, yang berambisi untuk popularitasnya demi nama baiknya di depan orang rela membunuh. Apakah sekarang ini banyak orang yang demi nama baik, demi surga rela membunuh? Bahkan
Ada orang yang memang demikian itu. Demi mereka mendapatkan tawaran masuk surga, mereka rela membunuh. Tapi sekarang ini kita melihat Tuhan Yesus yang berbeda sama sekali. Tuhan Yesus tahu para muridnya letih, lelah, diberi kesempatan untuk istirahat, dilayaninya, diajak untuk menikmati kehidupan dalam keberadaannya sebagai manusia yang terbatas, lalu memerlukan istirahat. Orang bukan dicekik dengan aturan kerja yang bermacam-macam demi keuntungan pemilik usaha, demi bisnis. Tidak. Kerajaan Allah bukan berdasarkan orang-orang yang bekerja terpaksa dan tertekan. Tidak. Tetapi orang-orang yang dengan sukacita dalam pemeliharaan Allah, melayani sesuai kemampuan mereka dan dapat menikmati hidup sesungguhnya. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk memulihkan tenaga. Tidak ada tekanan di sana. Yang ada adalah kebebasan mengabdi dan melayani sesuai dengan keberadaannya. Dan Tuhan berkenan demikian itu. Kalau orang demi ambisi rela membasmi, membunuh, Tuhan Yesus justru memikirkan kesejahteraan para muridnya, orang-orang yang sudah melayani. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, saya akan melihat, saya akan menunjukkan kepada saudara betapa pengaruh dari sebuah teladan. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Bilangan Research Center, sebuah lembaga penelitian untuk memikirkan perkembangan generasi muda, terutama hidup spiritualitasnya. Apakah mereka menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus itu karena pengaruh lingkungannya atau pengaruh orang tuanya? Saudara, bisa ditayangkan hasil dari riset yang dilakukan oleh tim dari peneliti Bilangan itu. Siapa yang paling berpengaruh besar untuk anak-anak itu mengerti Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuannya dengan Kristus yang erat? Berdasarkan penelitian terhadap orang-orang Indonesia tahun 2018, ini dilakukan tahun 2018. Bukan gurunya, bukan temannya, bukan pendetanya, tetapi siapa di sana? Angka prosentasenya jauh berbeda. Orang tua yang paling berpengaruh. Nah, saya ingin menunjukkan hal ini, hasil survei ini dengan apa yang disaksikan Alkitab tadi. Kalau Herodias mengajarkan kepada anaknya sebuah tindakan pembunuhan, melibatkan anaknya, ini berarti contoh yang akan bisa sungguh-sungguh merusak. Wong anak yang sudah diajar yang baik, mereka diberi teladan yang baik, masih ada pengaruh dari luar untuk membuat tidak baik. Apalagi kalau orang tua mengajarkan yang memang jelas-jelas bukan teladan hidup yang baik. Bisa dibayangkan hancur generasi ini. Dan betul ada analisis bahwa orang-orang yang sekarang ini tega membunuh orang dengan atas nama apapun, itu adalah orang-orang yang lebih muda. Ada kecenderungan para teroris pemboman, pelaku pemboman itu adalah orang-orang muda. Itu berarti ada sebuah generasi yang telah diracuni oleh generasi sebelumnya untuk menjadi perusak tatanan kehidupan damai sejahtera, merusak kehidupan tentram aman di dunia ini, menebarkan teror, membuat kejahatan untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Nah, apakah ujung-ujungnya ini kekuasaan juga? Benar, saudara. Banyak negara konflik karena kekuasaan. Banyak organisasi konflik karena kekuasaan. Tetapi bagaimana dengan gereja? Apakah gereja sekarang menghayati bagaimana panggilannya sebagai murid-murid Tuhan yang melayani dengan apa yang telah Tuhan karuniakan kepadanya? Gereja mendapatkan contoh banyak cerita
dari lingkungan gereja sendiri maupun dari kalangan luar gereja. Hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, peduli, memperhatikan, memikirkan hidup orang lain. Itu nyata di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita mendengar cerita, ada orang yang tidak sempat pulang ke rumahnya karena harus berhari-hari merawat pamulosoro jenazah di rumah sakit. Mengapa dia tidak pulang? Karena khawatir dia berkutat dengan pekerjaan sehari-hari yang berdekatan dengan orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Lalu khawatir dia kalau pulang memberi dampak pada keluarganya, menularkan kepada keluarganya. Lalu rela tinggal di rumah sakit. Coba bayangkan, demi melayani, demi sesama mengerjakan lebih dari sekedar tugasnya. Kalau tugasnya tentu tidak terus full time seperti itu, tetapi karena situasi mereka rela kurang tidur, mereka harus berjibaku berhadapan dengan bahaya. Tetapi dilakukannya dengan sukacita, dengan ketulusan hati karena sesamanya. Pernah diceritakan juga ada model pelayanan karena perawat-perawat itu saking sibuknya melayani di rumah sakit, mereka dibantu diringankan dengan pelayanan apa? Ada orang yang mendanai lalu mengutus orang untuk mengerjakan, membantu pakaian-pakaian perawat yang dipakai di rumah sakit itu. Mereka tidak sempat pulang dan pakaiannya menumpuk, dicucikan dan dikembalikan kembali ke tempatnya sudah dalam kondisi rapi, bersih dan siap dipakai lagi. Orang-orang yang jeli, yang melihat bahwa situasi seperti ini membutuhkan hati untuk melayani dan bukan untuk mencari popularitas. Nah, peran serta apa? Peranan apa yang sudah kita lakukan untuk ambil bagian dalam tatanan kerajaan Allah sebagai utusan-utusan Allah, sebagai keluarga Allah yang menyatakan kasih, yang mau berbagi hidup dengan sesama. Kita belum selesai menghadapi pandemi ini. Kita belum selesai menghadapi kekerasan dunia ini. Bagaimana cara kita bersikap? Apakah lingkaran kekerasan, pembalasan dendam, balas dendam seperti Herodias itu akan terus berlangsung? Kita percaya Kristus sudah mematahkannya. Balas membalas tidak perlu terjadi lagi. Kalau saudara diingatkan, saudara diperingatkan karena perbuatan jahat, sadarlah dan terima kasih. Terimalah itu suara Tuhan untuk mengubah diri Anda menuju kepada kehidupan. Tetapi ketika saudara mendendam dan akhirnya melampiaskan dendam itu dengan sembarangan dan tidak mengubahnya menjadi kasih yang membuahkan kehidupan, maka sebaliknya yang terjadi, saudara akan jatuh kepada pembunuhan. Dendam, sakit hati, panas hati menghancurkan bukan hanya orang lain tetapi diri kita, keluarga kita. Dan itulah mengapa sering terjadi terus menerusnya balas dendam, lingkaran dendam di lingkungan keluarga, karena tidak pernah diputuskan. Kekerasan itu dipelihara turun temurun sampai menjadi musuh bebuyutan, istilahnya seperti itu. Musuh sampai ke anak cucu terus turun temurun. Dan sekarang kita dipanggil menjadi orang-orang yang mau berbagi untuk menciptakan damai sejahtera melalui tatanan kerajaan Allah, mengikuti teladan Kristus dan menyingkirkan semua tabiat Herodes dan persekongkolan Herodias dan anaknya. Biarlah itu menjadi cerita masa lalu. Kisah pemenggalan Yohanes Pembaptis berhenti pada masa itu, dan mari kita bangun sejarah baru, lembaran baru di dalam Kristus, menjadi utusan damai melalui karya kasih, kepedulian dan pelayanan yang tulus. Karena itulah yang Tuhan perkenan. Dunia ini tanpa kepedulian dan kasih yang tulus akan kering dan binasa. Di tengah-tengah kesulitan orang lain, kita peduli dan mau tahu apa yang dapat aku lakukan untuk mereka, dan jangan memanfaatkan kesempatan kesulitan untuk
memperkaya, dan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Pelayanan bukan bisnis, pelayanan adalah wujud kasih Allah yang sudah kita terima dan sekarang kita pancarkan kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Mari kita berdoa, dan sebelum kita berdoa, kita terlebih dulu bersaat teduh. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan juga renungannya di dalam khotbah hari ini. Kami terbatas di dalam mengerti dan memahami kehendak-Mu. Tolonglah ya Roh Kudus, ajarkan kepada kami kebenaran firman Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengerti dengan sebagaimana mestinya dan melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki, hingga akhirnya kami sungguh-sungguh dapat menjadi utusan-utusan Tuhan yang membawa berkat, yang membawa kasih Tuhan, membawa kebaikan bagi dunia ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Selanjutnya kami pun berdoa untuk kehidupan kami, gereja Tuhan di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih di tengah kehidupan masyarakat yang masih mengalami krisis karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat ambil bagian untuk membantu mengatasi problem kehidupan bermasyarakat karena pandemi ini, dengan sungguh-sungguh memperhatikan program mengatasi atau program mengendalikan penyebaran COVID ini supaya berhenti. Kami mohon agar kami disadarkan senantiasa dan tidak lengah untuk memenuhi protokol kesehatan, bahkan tetap menjaga tubuh kami dengan kebugaran yang Tuhan sediakan melalui tertib kehidupan, cukup istirahat, cukup menerima asupan, dan apapun yang kami lakukan untuk kebaikan hidup bersama-sama. Kami juga berdoa untuk program pemerintah di dalam rangka memvaksin 2 juta orang tiap hari yang direncanakan dapat membantu untuk mengatasi perkembangan penyebaran COVID-19. Tuhan tolonglah upaya ini dapat berhasil, semua pihak yang terlibat di dalamnya, tenaga-tenaga kesehatan dapat melakukan tugasnya, mereka semua dipelihara dan dijaga kondisi kesehatannya pula, sehingga ada tatanan yang baik. Semua pihak dapat ambil bagian untuk mengerjakan tugas ini, sehingga dapat berlangsung dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk orang-orang yang sudah Tuhan tolong dari kondisi terpapar COVID-19 ini dan sudah mengalami pemulihan. Tuhan sembuhkan dan sehatkan kembali tubuhnya untuk dapat menikmati hidup dengan damai sejahtera karena berkat kesembuhan dan pemeliharaan dari Tuhan yang cukup bagi semuanya. Kami juga berdoa untuk saat ini anggota jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, apapun penyakitnya yang membuat beban berat kehidupannya, juga keluarganya. Tuhan tolonglah supaya kami semua turut ambil bagian dalam meringankan beban saudara-saudara kami yang sakit. Kami bersehati di dalam doa mohon belas kasih Tuhan, berikan kepulihan dan kesembuhan atas saudara-saudara kami, atas keluarga-keluarga kami yang sakit, dan mereka pun dapat merasakan kemuliaan Tuhan turun atas mereka, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang cukup bagi mereka. Kesehatan yang demikian ada pada kami semua, segenap anggota jemaat-Mu ini, untuk sungguh-sungguh dapat mempedulikan agar tubuh kami dapat kami gunakan untuk melayani Tuhan secara optimal dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Bapa Surgawi, kami pada hari ini juga berdoa untuk kehidupan bersama-sama sebagai bangsa-bangsa
yang mengatasi berbagai persoalan hidup bersama di bumi ini. Masalah-masalah lingkungan hidup yang berdampak pada banyak orang, kiranya kami dapat ambil bagian pula bersama dengan seluruh orang yang peduli untuk pelestarian lingkungan hidup, sehingga bumi ini dapat menjadi tempat yang kami huni bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, dan kami dijauhkan dari berbagai ancaman bencana alam. Kami juga berdoa agar semua pihak, pemerintah bangsa-bangsa ini dapat bersehati, saling menolong, bersekutu untuk mengatasi problem kehidupan di dunia dalam perdamaian bersama. Mereka mempedulikan satu dengan yang lain. Negara-negara yang kuat, yang kaya, memberi kepeduliannya kepada yang ringkih, agar terjadilah keseimbangan dalam hidup. Semua umat di bumi ini dapat menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur juga bahwa Engkau memberikan kesempatan kepada kami, jemaat Tuhan GITJ Kudus secara khusus, untuk ambil bagian dalam pelayanan apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada kami dalam pelayanan diakonia. Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan. Pelayanan pewartaan Injil melalui tugas dan panggilan kami yang kami saksikan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi pewarta-pewarta yang bukan hanya melalui kata-kata, tetapi sikap kehidupan kami, kehidupan keluarga kami yang menyaksikan hidup Yesus Kristus di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk upaya membangun persekutuan kami, persatuan sebagai gereja Tuhan yang hidup dalam persekutuan di dalam Kristus. Kami bangun semakin erat lagi, tidak ada pertikaian antar kelompok gereja atau antar anggota gereja. Semuanya hidup berdamai sejahtera di dalam Kristus dan melayani bersama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya-upaya membangun pelayanan bersama yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan melalui organisasi-organisasi pelayanan yang dibangun atau institusi-institusi, baik institusi kesehatan, institusi pendidikan, pelayanan-pelayanan bantuan hukum, upaya-upaya untuk mendampingi masyarakat dengan lembaga-lembaga konseling pastoral, semuanya dapat berlangsung dengan baik, dan ini semua akan membuahkan pembaruan hidup kami, semakin nyata kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama berdoa kepadamu dengan menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman kepada Allah Tritunggal akan dipimpin oleh majelis. Jemaat yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 7.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku, Engkau yang berlimpah rahmat dan kasih setia Tuhan, marilah menyatakan persembahan syukur atas rahmat dan kebaikannya bagi kita dengan mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 1 Korintus 9 ayat 7. Jemaat Tuhan, dalam persembahan ini kita menaikkan nyanyian persembahan Aku Melangkah ke Rumah Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 145, bait yang pertama dan bait yang kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan doa syukur untuk persembahan kita. Kami datang kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pula bahwa ini semua berkat dan pemeliharaan-Mu yang kami alami dalam sepanjang hidup kami, melalui bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja berdisiplin dan cermat. Kami dapat menggunakan berkat-berkat Tuhan untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup bersama, untuk keperluan diri kami, keluarga kami, dan segenap umat Tuhan. Bahkan biarlah melalui persembahan syukur kami ini, kasih dan kemurahan Tuhan dialami oleh semakin banyak orang,
pun demikian Tuhan pasti memelihara hidup kami semua dalam damai sejahtera yang kekal bersama Tuhan. Akhirnya kami bersyukur pula untuk kehidupan pemberian-Mu, supaya kami dapat memeliharanya bersama-sama melalui berbagai pelayanan yang kami kerjakan, dan akhirnya semakin banyak orang mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menerima doa syukur kami dalam persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Tuhan menguduskannya dan memberikan hikmat kepada kami melakukan, mengelola dan mengurusnya sebagai persembahan yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat, dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 130 bait 1 dan 2. Kita akan menang. Kita akan menang, kita akan menang, kita akan menang kelak dalam Kristus Tuhan. Ku beriman, kita akan menang. Kebenaran, oleh kebenaran kita dimerdekakan dalam Kristus Tuhan. Ku beriman, kita akan menang. Umat Tuhan, mari bangkit berdiri. Saudara-saudara di dalam Kristus, kita di dalam mengikut Kristus memikul salib kita masing-masing. Setiap orang memikul salibnya sendiri-sendiri dan berbeda-beda beratnya. Namun Tuhan mengenal kita dan Dia tak pernah membiarkan kita sendirian tanpa kasih-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kami semua sesudah kami menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang